posisinya. Terus kemudian saya dengar kayak dari arah kamar mandi sebelah kanan, di sebelah kanan tuh kebetulan ada kamar mandi, ada banyak kamar, ya kamar. Cuman kamar itu memang rata-rata nggak terpakai, jadinya kamar kosong. Kemudian saya dengar ada suara orang mandi. Welcome back to the Untold Stories. This is your nightmare. Viewers, saksi yang saya hadirkan di episode The Untold Stories kali ini memiliki kisah yang cukup mencekam dan bikin bulu kuduk merinding karena berkaitan dengan hobinya sebagai part-time traveler saat bepergian. Kalau ada sesuatu yang mendadak tidak disangka-sangka, langsung kita dengarkan dari saksinya langsung. Silakan bisa perkenalkan diri ke Viewers. Hai Viewers, perkenalkan nama saya Dila. Saya seorang ibu rumah tangga dan juga part-time traveler. Di sini saya akan membagikan sedikit pengalaman saya saat saya pergi dari satu kota ke kota, dari satu pulau ke pulau, ke teman-teman Viewers semuanya. Jadi udah merupakan hobi ya, hobi bepergian. Iya. Nah ini ada kisah apa yang bikin Mbak Dila akhirnya teringat sampai sekarang, yang benar-benar ngeri kalau bisa dibilang ya? Iya. Bisa diceritain ke Viewers. Sebenarnya saya kalau menceritakan hal ini tuh kayak maju mundur karena kayak seperti mengingatkan kembali kisah yang lumayan membuat saya takut, karena kejadiannya kan udah agak lama ya. Itu tahun berapa Mbak Dila kalau boleh tahu? Itu kira-kira tahun 2015. 2015 berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya? Iya, udah lumayan lama. Cuman masih membekas sampai saat ini. Iya, 7 tahun. Iya. Ini pengalaman satu-satunya atau? Iya, yang saya rasa ini yang paling teringat ya ini. Iya, boleh, gimana tuh? Iya. Pas lagi jalan-jalan ya? Iya. Gimana kronologi ceritanya? Jadi saya ini asalnya dari Aceh. Nah, kemudian pada suatu ketika itu saya lagi jalan-jalan ke Jawa Timur, ke rumah saudara gitu kan. Nah, di rumah saudara itu saya entah kenapa pada saat kita udah dateng di situ, kemudian ya biasa lihat-lihat rumah. Kemudian saya pada saat itu maghrib itu saya naik ke atas, pengen tahu kan di atas kan rumahnya kan besar Mbak Elisa, rumahnya besar. Kondisi rumahnya kayak gimana kalau boleh dideskripsikan detail? Apakah rumahnya masuk gang atau ya kanan kiri tetangganya itu sepi gitu atau gimana? Baik rumah kosong atau emang rumahnya model rumah-rumah lama gitu ya? Iya, model rumah lama, rumahnya itu besar ya, besar, bangunan lama juga, bangunan lama. Kemudian kanan kiri sepi. Perumahannya itu perumahan yang sepi, bukan perumahan seperti kayak padat penduduk itu enggak ya? Kalau biasanya perumahan contoh nih ya kayak klaster atau perumahan yang pasangan-pasangan muda gitu contohnya biasanya ramai, ini enggak ya? Jadi kayak jarak antara satu rumah ke rumah lain tuh besar-besar biasanya kalau rumah lama gitu. Oke. Terus gimana tuh? Terus kemudian entah kenapa pada saat itu saya naik ke atas, terus saya lihat ada komputer gitu kan, terus saya main komputer di situ. Ke lantai 2 itu ya? Ke lantai 2, benar. Pada saat saya main komputer itu biasa aja, di sekeliling saya biasa. Terus kemudian lagi saya asik main komputer, mungkin pada saat itu entah itu azan atau maghrib ya karena posisinya. Terus kemudian saya dengar kayak dari arah kamar mandi sebelah kanan, di sebelah kanan tuh kebetulan ada kamar mandi, ada banyak kamar ya, kamar. Cuman kamar itu memang rata-rata nggak terpakai, jadinya kamar kosong. Kemudian saya dengar ada suara orang mandi. Itu jarak dari tempat Mbak Dila main komputer sama kamar mandi kurang lebih berapa meter? Kurang lebih 3-5 meter. 3-5 meter. Agak jauh, tapi suaranya kedengeran jelas kedengeran ya? bener kayak orang mandi shower atau pakai gayung? Gayung. Kebetulan di situ
gayung ya pakainya. Jadinya Oh iya, biur, biasanya kalau biur, rumah biur lama gitu. ada bak Iya. mandi ya. Biur, biur, biur gitu. Saya kaget. Loh, siapa yang mandi? Kan saya di atas sendiri nih. Posisi saya sendiri di atas itu main komputer. Kemudian ya saya jalan ke arah kamar mandi karena saya kan penasaran. Saya jalan ke kamar mandi, saya injek lantainya. Itu lantainya kering gitu kan. Lantainya kering. Jadi pada saat itu saya merasa kayak loh, di sini tuh kayak aneh gitu loh Mbak Elisa. Karena apa ya? Tadi kayak ada yang mandi tapi ternyata nggak ada orang dan lantainya kering. Oh, Gitu. jadi waktu masuk ke kamar mandi kering, kondisi lampu mati atau nyala? Nyala. Sebelumnya mati atau nyala? Sebelumnya itu saya kurang tahu. Pokoknya Oh, jadi kayak oke. kebetulan pada saat saya lihat itu lampunya nyala tapi lantainya kering. Nah, di situ saya tuh jelas banget saya dengar tadi tuh ada suara orang mandi biur-biur. Tapi ketika saya datang ke kamar mandinya untuk ngecek siapa nih yang mandi malam-malam maghrib kan, itu nggak ada orang gitu. Jadi kayak bunyi biur orang mandi pakai gayung, ada suara nyanyian orang gitu nggak? Enggak sih. Cuman di situ saya Bulu kuduk merinding. iya, karena posisi saya juga kan masih 16 tahun itu kan masih usia-usia yang usia-usia gampang yang takut mungkin. Karena kan setahu saya kalau kita takut itu kita semakin kayak semakin diganggu. Betul. Nah, waktu ngelihat posisi kamar mandi kering, bulu kudung merinding, apakah ada sekilas sesuatu yang kelihatan atau biasanya ada mencium aroma-aroma wangi atau amis, busuk bahkan? Kalau mencium aroma-aroma sih enggak ada. Untungnya enggak ya? Iya, cuman dari dulu di rumah saudara saya itu memang udah terkenal rumahnya besar. Kemudian kalau orang Jawa bilang singup gitu ya. Oh, singup. wow. Ya, singup. Kalau udah berhadapan sama hawa yang kayak gitu, saya pun juga Betul. kayak mau teriak nggak bisa ya kan? Iya. Mau minta tolong nggak bisa, mau Iya. ngomong juga kayak iya nggak sih, kayak bingung ya mau ngapain. Iya, singup. Jadi kamar-kamarnya banyak tapi nggak terpakai. Kan ada 3 lantai. Nah, Mbak Dila lantai 2. Nah, Iya, lantai saya 3-nya? Di lantai 3-nya itu gudang. Oh, gudang. Gudang. Tapi Memang nggak keluarga kita pun nggak ada yang berani naik ke atas itu. Karena tangga naik itu kan mengecil dan itu juga gelap, ya kan. Cuman kalau saya main komputer di situ, itu kan ada kayak jendela. Jendela warnanya hitam gitu. Saya tuh kalau main komputer di situ pasti dari atas tuh kayak seperti ada yang memperhatikan. Seperti ya. Jadi posisi waktu main komputer itu bisa ngeliat ke lantai atas. Lantai atasnya di sini sih. Komputernya. Walaupun itu di lantai 2 pun tetap terasa ada yang memperhatikan ya. Bisa. Cuman kan ada jendela kecil yang bisa melihat ke bawah. Nah, jadi saat saya main komputer seperti ini, sepertinya di arah belakang saya pas jendela tuh kayak ada yang memperhatikan saya gitu. Oke. Nah, kalau untuk suasana di lantai 3-nya itu kayak gimana, Madila? Jadi kan tangganya mengecil ya. Betul. Jadinya Pak Dieko itu kan sukanya dia selalu berkreasi dalam bikin rumah itu dia sesuai dengan keinginan dia. Jadinya kadang-kadang agak nggak beraturan, tapi misalnya tangga ke atas tuh tiba-tiba mengecil gitu ya. Kalau untuk di gudangnya sendiri tuh aku pernah dulu sekali masuk ke gudang atas pada siang-siang itu hanya ruangan aja sih, ruangan, terus banyak kasur-kasur ya kan, banyak kasur-kasur, kemudian banyak karpet-karpet, ya debu-debu gitu sih. Cuman ya ruangannya kelihatan sempit dan kalau orang Jawa bilang ya singup itu tadi. Lampunya mati atau nyala? Lampunya mati. Lantai 3, luas, banyak kamar kosong. Jadi itu sebenarnya ruangan ya, bukan gudang ya. Ruangan yang nggak terpakai. Betul. Bisa dibilang berarti Mbak Dila ini main komputer, kemudian dengar suara orang mandi. Dengan posisi di lantai 3 itu adalah ruang terbengkalai. Betul. Iya. Ruang terbengkalai. Berani banget ya waktu itu Mbak Dila main di situ. Iya, karena waktu itu kan saya usianya juga masih
belum seberapa seperti sekarang Matang ya, Terus kemudian masih. ada komputer di situ ya, seneng-seneng aja kan mainan di situ, ngegame gitu kan biasa. Cuman mungkin pada waktu itu seingat saya itu kejadian tuh nggak lama setelah bude saya meninggal. Setelah bude saya meninggal. Berapa lama jangka waktunya? Beberapa bulan sebelum almarhumah bude atau sekitar terus ada 2 atau 3 bulan. Oh, jadi baru saja ya, 2-3 bulan. Apakah memang sebelum kejadian ini pernah nggak ke rumah almarhumah bude? Hawanya sama nggak kira-kira? Sudah beberapa kali dan bisa dikatakan sering. Cuman sebelum bude saya meninggal tuh saya di situ udah seperti rumah saya sendiri, nyaman, seneng gitu kan. Nah, ketika setelah bude saya meninggal tuh kayak aura-aura nggak enak itu udah mulai ada gitu. Iya, Mungkin biasanya. karena kalau misalnya nggak ada perempuan di dalam satu rumah tangga kan ada kayak hal-hal yang terbengkalai atau nggak dibersihkan dan lain sebagainya. Iya, biasanya kalau ada salah satu anggota keluarga ya, keluarga inti terutama pemilik rumah meninggal salah satu, pasti ada yang tidak terpakai, ada yang tidak mengurus rumahnya begitu. Bukan berarti ada yang aneh-aneh, tetapi tidak memungkiri ya bahwa jika ada yang tidak bersih atau tidak terpakai gitu ruangan, pasti akan menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk yang memang nyatanya hidup berdampingan sama kita. Nah, itu setelah yang kejadian tadi nih, inti ceritanya tadi kan mandi ya. Pas sudah selesai, ada suara-suara goib itu tadi mandi. Yang Mbak Dila lakuin apa? Lari atau terpaku, termenung, itu rasanya nggak bisa ngapain atau gimana? Karena waktu itu posisi saya masih bisa dibilang remaja ya, saya lari. Langsung lari? Saya lari. Saya nggak mikir apa-apa. Dengan posisi berat di sini ya? Cuman di sini saya nggak enak, saya kaget. Saya dengar jelas sekali itu, jelas sekali saya dengar biur orang mandi. Ketika saya datang ke kamar mandi, kamar mandinya kering. Jadi saya, loh, berarti ini tadi suara apa gitu kan? Saya langsung lari, saya langsung turun. Dan semenjak almarhumah bude saya nggak ada, memang rumah itu seperti apa ya? Saya merasa nggak seberapa nyaman di situ. Saya kayak ke dapur ngambil piring atau ngambil sendok itu saya udah ketakutan sendiri. Atau mungkin teringat dengan almarhum atau seperti apa itu saya nggak paham. Yang jelas hawanya sudah beda. Iya. Ya saya percaya sih kalau itu. Nah, kalau di keyakinan agama Islam ya Mbak Dila ya, kan pasti viewer juga pernah tahu ya kalau ada cerita atau keyakinan yang berkata bahwa kalau kamar mandi setelah maghrib atau sudah menjelang malam sampai sebelum fajar itu lampu seharusnya dinyalakan gitu. Tuh percaya nggak Mbak Dila? Kayak apakah karena pada saat itu memang kondisi lampu mati, jarang terpakai, terus akhirnya menimbulkan suara itu atau gimana kalau menurut pendapat Mbak Dila? Kalau ada hubungannya nggak sama itu? Ya, kalau menurut pendapat saya sih percaya ya, karena apa-apa yang gelap, apa-apa yang singgup itu akan mengundang hal-hal seperti ya segala tempat kan ada penunggunya seperti itu. Kalau dibiarkan, kalau saya sih percaya, karena mungkin di lantai 2 itu memang tidak ada penghuni yang di kamar situ, tapi banyak kamarnya, kamar mandinya pun juga nyala lampunya juga nggak tentu ya kan. Ya saya yakin karena nggak ada penghuni aja sih di atas itu, jadinya mungkin ada yang menempati akhirnya. Nah, sekarang nasib rumah itu gimana? Kosong atau masih ada penghuni? Sudah dijual. Oh, sudah dijual. Ya, sudah dijual. Sudah ada yang beli lagi? Iya, dan terakhir saya lihat udah dipugar lebih modern lagi. Oh, berarti sudah istilahnya direnovasi ya? Betul. Wah, nggak bayangin kalau misalnya nggak direnovasi, kamar mandi apa segala macam, berarti sudah menghilangkan kisah-kisah yang dulu istilahnya dihilangkan ya dengan dipugarlah rumah itu berarti ya. Betul. Berarti sampai sekarang kondisi rumah itu istilahnya cerita masa lalunya sudah hilang ya? Iya. Itu kisahnya Mbak Dila dulu. Iya, yang masih teringat. Iya, ini kalau membayangkan aja udah kayak
Saya jadi takut nih kamar mandi. Biasanya saya matikan loh, berarti harus dinyalakan ya viewers. Baiklah kalau gitu mungkin ada pesan-pesan terakhir buat, bukan terakhir ya, pesan-pesan untuk closing di The Untold Stories ini tentang ya jika bertemu atau merasakan kehadiran sesuatu yang mencekam gitu gimana? Iya. Kalau dari saya sendiri pesan-pesannya buat viewers, karena mungkin kemarin itu keadaan saya dari Banda Aceh ya, saya dari rumah saya menuju ke istilahnya ke tempat orang ya, mungkin Kulon Nuwun dulu ya kan, Kulon Nuwun dulu, terus kemudian sebisa mungkin kita nggak usah takut lah, walaupun pada saat itu saya takut ya, tapi sebenarnya setelah saya cerita-cerita ke beberapa orang yang lebih mengerti ya, dia bilang semakin kamu takut dia akan semakin mencoba untuk menggoda kamu. Jadinya sebisa mungkin kita nggak usah takut. Dan yang paling penting kita selalu berdoa. Sebisa mungkin saat kita merasa diganggu kita langsung berdoa menurut keyakinan masing-masing, itu aja sih. Iya benar banget. Jadi viewers, pesan dari Mbak Dila, mungkin viewers juga pernah mengalami hal-hal yang ya untuk episode kali ini mungkin kaitannya adalah dengan kamar mandi, dengan rumah ya. Kalau ke rumah siapapun atau bahkan rumah sendiri, jagalah kebersihan rumah ya, kebersihan sebagian dari iman kan. Kemudian tetap berdoa dimanapun sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan atau merasa bulu kuduk merinding dan sebagainya, cepatlah berdoa. Atau kalau merasa tidak bisa ngapain, segeralah lari. Baik kalau gitu. Terima kasih viewers, kita kembali lagi di next episode The Untold Stories. Thank you Mbak Dila ya. Sama-sama.